Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biologi sel, Bapak Dr. Anda Soeharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Egi Nuryadin, Magister Sains, dan tak lupa teman-teman yang kami cintai dan kami rindukan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti pembelajaran meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Sholawat bertangkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai diferensiasi sel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Lilis Nurasiah, NPM 192154056 sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Regina Syafa Maura, NPM 192154093 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Resti Aulia Dewi 192154112 sebagai pemateri ketiga. Berikut saya sampaikan agenda materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian diferensiasi sel, yang kedua ada tahapan diferensiasi sel, yang ketiga ada tempat diferensiasi, dan yang keempat ada faktor internal, dan yang terakhir ada faktor eksternal dari diferensiasi sel. Agar tidak mengulur waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian diferensiasi sel yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lilis Nurasiah, NPM 192154056. Apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Proses diferensiasi sel ini akan menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Dan diferensiasi sel ini berlangsung pada waktu embrio. Mengapa sih sel perlu berdiferensiasi? Sel perlu melakukan diferensiasi karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu yang kompleks yang terdiri dari banyak macam jaringan, yang semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga fungsi tubuh akan berjalan dengan efektif. Contohnya saja, pada manusia, diferensiasi akan membuat manusia menjadi individu dengan banyak sistem jaringan dan jenis sel yang rumit, yang padahal seperti pada gambar, bentuk zigotnya jauh lebih sederhana daripada individu yang telah dewasa. Bisa kita bayangkan, jika tidak berdiferensiasi, manusia akan tetap dalam bentuk zigotnya. Setelah tadi kita membahas mengenai diferensiasi sel, selanjutnya, sel apa sih yang dapat berdiferensiasi? Sel yang dapat berdiferensiasi disebut dengan sel punca, stem cell, atau juga disebut sel induk. Nah, sel induk ini bersifat totipotein atau pluripotein, yang artinya memiliki sel anak dengan potensi yang banyak, lengkap, dan dapat bermitosis terus. Dan tentunya sel induk ini dapat berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Nah, dengan berdiferensiasi, potensi sel anak akan menciut dan menghas untuk suatu aktivitas khusus. Atau sel anak itu disebut dengan unipotent. Unipotent berarti hanya memiliki satu potensi. Contoh potensi itu adalah bernapas, mencerna, sekresi zat, pergerakan, dan sebagainya. Seperti yang digambarkan pada gambar, stem cell akan berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Contohnya, sel saraf, sel hati, sel darah. Nah, sel yang telah berdiferensiasi atau disebut dengan anak sel akan memiliki sel yang khusus. Contohnya pada sel saraf, yaitu memiliki fungsi khusus untuk menyampaikan impuls. Dan saat berdiferensiasi, sel akan melakukan spesialisasi, baik itu spesialisasi intra ataupun spesialisasi ekstra. Yang pertama adalah spesialisasi intra. Spesialisasi ini terjadi di dalam sel, seperti
Sel otot akan mengandung mikrofilamen aktin dan miosin serta banyak mengandung mitokondria. Selanjutnya ada sel kelenjar penghasil enzim, akan mengandung banyak Re kasar dan badan Golgi. Selanjutnya ada sel epitel kulit, akan mengandung Re dan giat memproduksi keratin. Selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf memiliki bentuk khas yang dapat menghantarkan impuls dan di ujungnya dihasilkan cairan neurotransmitter. Selanjutnya ada spesialisasi ekstra atau pengkhususan yang terdapat di luar sel. Contohnya pada sel piroblas yang akan membentuk matriks ekstraseluler pada jaringan pengikat dan penunjang. Materi selanjutnya adalah tahapan diferensiasi yang terjadi pada tingkatan embrio, yaitu zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Tahapan diferensiasi sel yang pertama ada pada tahap zigot. Zigot merupakan ovum yang telah difertilisasi. Nah, pada tahapan ini akan terjadi diferensiasi intra dan merupakan diferensiasi awal yang terjadi pada ooplasma, di mana bagian kutub bawah atau kutub vegetal akan menjadi endoderm. Bagian atas atau kutub animal akan menjadi ectoderm dan bagian tengah atau yang di bawah inti akan menjadi mesoderm. Selanjutnya adalah tahapan blastula. Pada tahapan ini, embrio akan terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh dan ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan melakukan perlekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula juga terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini zigot telah mengalami pengelompokan sel untuk menjadi lapisan utama tubuh. Selanjutnya adalah tahapan gastrula. Pada tingkat gastrula, embrio sudah mengandung 3 lapisan benih yang terdiri dari sel-sel utama penyusun tubuh, yakni ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, bedanya jika pada tahapan blastula masih hanya terbentuk daerah pengelompokan saja, pada gastrula ini sudah terdiri dari lapisan-lapisan yang cukup jelas. Tubulasi. Pada tingkatan tubulasi, ketiga lapisan benih yang ada pada tingkat gastrula yang masih masif atau buta kini sudah berupa bumbung, sehingga sudah ada bumbung epidermis yang meliputi seluruh permukaan tubuh, di mana lapisan ectoderm akan membentuk bumbung epidermis yang berupa kulit dan bumbung saraf. Selanjutnya, lapisan endoderm akan membentuk bumbung saluran pencernaan dan lapisan mesoderm akan membentuk berbagai bumbung dan saluran pada berbagai alat dalam. Selanjutnya adalah tahapan organogenesis. Nah, organogenesis ini merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh. Terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif khas suatu spesies, dan periode pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Nah, pada tahapan organogenesis ini, diferensiasi sel akan menjadi lebih rumit dan di akhir tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biologi sel, Bapak Dr. Andes Soeharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains, dan tak lupa teman-teman yang kami cintai dan kami rindukan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti pembelajaran meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Sholawat bertangkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai diferensiasi sel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3,
Yang pertama, saya sendiri Lilis Nurasiah NPM 192154056 sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Regina Syafa Maura NPM 192154093 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Resti Aulia Dewi 192154112 sebagai pemateri ketiga. Berikut saya sampaikan agenda materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian diferensiasi sel, yang kedua ada tahapan diferensiasi sel, yang ketiga ada tempat diferensiasi, dan yang keempat ada faktor internal, dan yang terakhir ada faktor eksternal dari diferensiasi sel. Agar tidak mengulur waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian diferensiasi sel yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lilis Nurasiah NPM 192154056. Apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Proses diferensiasi sel ini akan menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Dan diferensiasi sel ini berlangsung pada waktu embrio. Mengapa sih sel perlu berdiferensiasi? Sel perlu melakukan diferensiasi karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu yang kompleks yang terdiri dari banyak macam jaringan, yang semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga fungsi tubuh akan berjalan dengan efektif. Contohnya saja, pada manusia, diferensiasi akan membuat manusia menjadi individu dengan banyak sistem jaringan dan jenis sel yang rumit, yang padahal seperti pada gambar, bentuk zigotnya jauh lebih sederhana daripada individu yang telah dewasa. Bisa kita bayangkan, jika tidak berdiferensiasi, manusia akan tetap dalam bentuk zigotnya. Setelah tadi kita membahas mengenai diferensiasi sel, selanjutnya, sel apa sih yang dapat berdiferensiasi? Sel yang dapat berdiferensiasi disebut dengan sel punca, stem cell, atau juga disebut sel induk. Nah, sel induk ini bersifat tutipotein atau pluripotein, yang artinya memiliki sel anak dengan potensi yang banyak, lengkap, dan dapat bermitosis terus. Dan tentunya sel induk ini dapat berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Nah, dengan berdiferensiasi, potensi sel anak akan menciut dan menghas untuk suatu aktivitas khusus. Atau sel anak itu disebut dengan unipotent. Unipotent berarti hanya memiliki satu potensi. Contoh potensi itu adalah bernapas, mencerna, sekresi zat, pergerakan, dan sebagainya. Seperti yang digambarkan pada gambar, stem cell akan berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Contohnya, sel saraf, sel hati, sel darah. Nah, sel yang telah berdiferensiasi atau disebut dengan anak sel akan memiliki sel yang khusus. Contohnya pada sel saraf, yaitu memiliki fungsi khusus untuk menyampaikan impuls. Dan saat berdiferensiasi, sel akan melakukan spesialisasi, baik itu spesialisasi intra ataupun spesialisasi ekstra. Yang pertama adalah spesialisasi intra. Spesialisasi ini terjadi di dalam sel, seperti sel otot akan mengandung mikrofilamen aktin dan miosin serta banyak mengandung mitokondria. Selanjutnya ada sel kelenjar penghasil enzim, akan mengandung banyak Re kasar dan badan Golgi. Selanjutnya ada sel epitel kulit, akan mengandung Re dan giat memproduksi keratin. Selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf memiliki bentuk khas yang dapat menghantarkan impuls dan di ujungnya dihasilkan cairan neurotransmitter. Selanjutnya ada spesialisasi ekstra atau pengkhususan yang terdapat di luar sel. Contohnya pada sel piroblas yang akan membentuk matriks ekstraseluler pada jaringan pengikat dan penunjang. Materi selanjutnya adalah tahapan diferensiasi yang terjadi pada tingkatan embrio, yaitu zigot, blastula, gastrula, tubulasi, dan organogenesis. Tahapan diferensiasi sel yang pertama ada pada tahap zigot. Zigot merupakan ovum yang telah difertilisasi.
Nah, pada tahapan ini akan terjadi diferensiasi intra dan merupakan diferensiasi awal yang terjadi pada ooplasma, di mana bagian kutub bawah atau kutub vegetal akan menjadi endoderm, bagian atas atau kutub animal akan menjadi ectoderm, dan bagian tengah atau yang di bawah inti akan menjadi mesoderm. Selanjutnya adalah tahapan blastula. Pada tahapan ini, embrio akan terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh dan ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan melakukan perlekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula juga terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini zigot telah mengalami pengelompokan sel untuk menjadi lapisan utama tubuh. Selanjutnya adalah tahapan gastrula. Pada tingkat gastrula, embrio sudah mengandung 3 lapisan benih yang terdiri dari sel-sel utama penyusun tubuh, yakni ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, bedanya jika pada tahapan blastula masih hanya terbentuk daerah pengelompokan saja, pada gastrula ini sudah terdiri dari lapisan-lapisan yang cukup jelas. Tubulasi. Pada tingkatan tubulasi, ketiga lapisan benih yang ada pada tingkat gastrula yang masih masif atau buta kini sudah berupa bumbung, sehingga sudah ada bumbung epidermis yang meliputi seluruh permukaan tubuh, di mana lapisan ectoderm akan membentuk bumbung epidermis yang berupa kulit dan bumbung saraf. Selanjutnya, lapisan endoderm akan membentuk bumbung saluran pencernaan dan lapisan mesoderm akan membentuk berbagai bumbung dan saluran pada berbagai alat dalam. Selanjutnya adalah tahapan organogenesis. Nah, organogenesis ini merupakan proses pembentukan organ atau alat tubuh. Terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif khas suatu spesies, dan periode pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Nah, pada tahapan organogenesis ini, diferensiasi sel akan menjadi lebih rumit, dan di akhir tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Baik, untuk materi kedua yaitu tempat diferensiasi. Nah, tempat diferensiasi ini ada berbagai macam. Yang pertama ada diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Untuk diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot, maka pada organel akan terjadi spesialisasi pada mikrotul dan mikrofilamen. Dan juga makin banyaknya terbentuk mitokondria dibandingkan dengan sel yang lain. Pada sel kelenjar penggetah enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada retikulum, endoplasma, dan alat Golgi. Hal ini terjadi karena akan sangat aktif banyak mengisi sel dan ukurannya besar. Diferensiasi ekstrasel terjadi pada jaringan ekstraseluler. Untuk yang kedua ada populasi sel. Nah, untuk populasi sel ini diferensiasi populasinya terjadi pada bahan interseluler dan pertautan atau komunikasi sesama sel sepopulasi. Semua sel sepopulasi ini mengandung fungsi yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel bertetangga pun dibentuk semen untuk merekatkan sel yang bersebelahan. Sel sepopulasi atau sejaringan lazim memiliki pertautan agar kerukunan dan keharmonisan dapat dipelihara. Nah, ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan bermitosis, yaitu yang pertama ada statis. Nah, populasi statis ini sel-selnya tidak lagi dapat bermitosis, yang artinya tidak memiliki daya berdiferensiasi. Yang dimaksudkan daya berdiferensiasi di sini yaitu adalah jaringan saraf. Yang kedua ada ekspansi. Populasi ekspansi ini sel-selnya mengalami mitosis di berbagai tempat. Mitosis ini terjadi untuk mencapai batas volume alat tertentu untuk menjelang dewasa. Yang ketiga ada pembaharuan. Populasi pembaharuan ini sel-selnya melakukan mitosis terus-menerus. Perbanyakan diri itu digunakan untuk menggantikan
sel yang rusak atau mati, yang terjadi dalam tempo singkat dan terus-menerus pula. Selanjutnya ada cara pencegahan populasi sel, antara lain adanya sifat contact inhibition pada selnya, yaitu mencegah terjadinya pergerakan pindah meninggalkan populasinya. Yang kedua adanya zat halon, yaitu suatu jaringan atau alat tidak jadi overpopulasi atau mengalami hiperplasia, yaitu pembelahan berlebihan pada sel dewasa. Halon ini akan lepas dari jaringan jika terjadi luka, sehingga sel yang ada di sekitar luka dapat berdiferensiasi kemudian bermitosis sehingga terjadi penyembuhan. Bagi yang belum tahu, halon adalah glikoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil dari protein pada umumnya. Nah, ada contoh populasi sel yang tidak dapat dicegah, yaitu sel kanker. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Karena sel kanker tidak mengandung sifat contact inhibition maupun zat halon. Karena itu, zat kanker akan berkeliaran, tidak dapat diam, dan rukun dengan sel tetangga sehingga akan bermitosis terus-menerus. Tempat diferensiasi sel yang ketiga adalah jaringan dan alat. Dengan adanya zat halon tadi, maka sel populasi dicegah untuk membelah terus-menerus. Ini diperlukan agar suatu jaringan atau alat tidak overpopulasi dan akan tumbuh secara seimbang dan merata dengan alat lain, serta sistem secara keseluruhan tidak kebesaran atau kekecilan, sehingga halon terus bekerja mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel pada organ orgenesis, sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan alat. Nah, sel yang mampu berdiferensiasi ada sel embrio dan sel induk. Untuk sel embrio terdapat pada seluruh bagian tubuh embrio, dan sel induk terkandung dalam berbagai jaringan atau alat sejak embrio sampai dewasa. Perlu diingat bahwa sel yang sudah berdiferensiasi tidak mampu lagi bermitosis dan akan menua, karena sifat kehidupan memiliki umur terbatas. Faktor yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang berasal dari luar sel. Ada berbagai macam faktor intrinsik. Yang pertama ada gas pernapasan. Oksigen tentu menentukan arah dan jalannya diferensiasi. Sel yang berada di sebelah luar maka akan mendapat gas pernapasan lebih banyak dibandingkan sel yang berada dalam tubuh embrio. Yang kedua ada gravitasi. Gravitasi berpengaruh pada distribusi bahan dalam sitosol. Hal ini akan tampak jelas pada ovum yang mengandung banyak makanan cadangan yang disebut cytoplasma atau Volk. Yang ketiga ada suhu. Suhu dapat memengaruhi arah dan jalannya diferensiasi. Karena diferensiasi terjadi melalui diferensiasi dalam sintesa protein, yang dimana butuh banyak enzim dan suhu tersebut membutuhkan suhu yang optimum. Yang keempat ada enzim. Sama halnya seperti suhu, enzim bekerja optimal pada pH media yang cocok. Jika pH naik, maka akan berpengaruh pada diferensiasi. Faktor selanjutnya yaitu sinar. Sinar berpengaruh pada pertumbuhan sel berpigmen, karena jika sinar matahari kurang, pertumbuhan sel pigmen itu bertahan. Yang selanjutnya ada letak sel. Letak sel dalam tubuh embrio dapat jadi faktor diferensiasi. Sel yang terletak sebelah luar akan lebih banyak mendapatkan oksigen. Yang terakhir ada hormon. Hormon jadi faktor diferensiasi ketika embrio sudah menempuh tahap organogenesis. Hormon ini dihasilkan oleh tubuh embrio sendiri pada tubuh induk yang mengalirkannya ke tubuh lewat plasenta. Untuk hormon ada dua macam, yaitu hormon steroid dan non-steroid. Untuk cara kerja hormon steroid yaitu hormon masuk ke dalam sel, lalu ke dalam inti sel, lalu hormon akan merangsang ADN untuk melakukan transkripsi atau replikasi untuk persiapan bermitosis. Yang kedua ada hormon non-steroid. Cara kerjanya yaitu merangsang zat reseptor pada plasmalema, lalu akan menyampaikan rangsangan kepada ADN inti untuk aktif bertranskripsi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, untuk yang selanjutnya ialah mengenai faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan diferensiasi. Nah, adapun untuk pengertian faktor intrinsik ialah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada dalam inti sel dan sitoplasma. Faktor dalam inti adalah kromatin.
sedangkan faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Protoplasma merupakan bahan sel anak yang sebagian besar terdiri dari protein dan lemak. Lemak yang membangun membran bersama protein, sedangkan protein sendiri membina sebagian besar organel dan bahan produksi. Karena itu, dalam pertumbuhan dan diferensiasi sintesa protein memegang peranan utama. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa arah diferensiasi ditentukan pada arah atau bentuk sintesa protein. Contoh diferensiasi yang disebabkan oleh faktor intrinsik yaitu adalah diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen. Nah, sel pigmen yang dimaksud di sini adalah pigmen melanosit. Sel pigmen itu mengandung pigmen melanin. Melanin dibentuk dari bahan mentah asam amino yaitu fenilalanin. Untuk itu, perlu kehadiran enzim tirosinase. Enzim ini disintesa dalam retikulum endoplasma, lalu disekresi berupa granula berisi pigmen melanin oleh alat Golgi. Enzim itu disintesa terlebih dahulu melewati proses transkripsi atau pencetakan RNA dan translasi atau menerjemahkan informasi genetis yang dibawa mRNA jadi untaian asam amino dalam ribosom. Transkripsi dan translasi ditentukan oleh kromatin dalam inti. Kadar fenilalanin dalam sitoplasma pun tentulah ikut menentukan diferensiasi sel induk jadi melanosit tadi. Kemudian contoh selanjutnya adalah diferensiasi sel embrio menjadi sel otot. Dalam diferensi tersebut, itu pun mengalami perjalanan yang panjang dan banyak faktor, dan itu dengan menempuh sintesa protein pola. Mikrofilamen, aktin, dan miosin adalah protein. Untuk terbentuknya mikrofilamen ini perlu kehadiran enzim, dan enzim ini terbentuk lewat sintesa protein. Sel otot pun banyak mengandung mitokondria, dan ini terdiri dari lemak dan protein. Diferensiasi sel embrio menjadi sel epidermis menempuh tahapan sintesa protein, karena serat keratin yang membina sel itu adalah protein. Diferensiasi yang selanjutnya adalah diferensi jadi sel kelenjar yang akan menghasilkan lendir, enzim, hormon, dan antibodi pun itu semua melewati sintesa protein. Beberapa bahan sel yang telah berdiferensiasi itu mengandung bahan gabungan protein dengan lemak atau dengan karbohidrat, dan itu diproses dalam mitokondria dan alat Golgi. Apabila komposisi dan keisomeran asam amino memiliki jumlah yang berbeda, maka proteinnya pun akan beda. Untuk terbentuknya sejenis protein yang dibina atas beratus-ratus asam amino itu, meski macam amino itu hanya sekitar 20 macam, perlu pula banyak enzim. Setiap tingkat reaksi kimia dalam sel butuh enzim khusus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian karena macam protein atau bahan protoplasma yang terbentuk dalam diferensiasi dapat beribu-ribu macam, maka macam enzim yang dibutuhkan untuk pembentukannya pun berlipat ganda lebih banyak dari itu, mungkin bisa ratusan ribu macam. Dari ketiga diferensiasi tersebut dapat kita pahami bahwa hampir seluruh proses diferensiasi itu tidak luput dari proses sintesa protein dan peranan enzim. Nah, kemudian untuk setiap enzim itu dikode oleh sejenis gen. Jika suatu protein atau bahan protoplasmanya disintesa, membutuhkan 5 tahap reaksi yang berarti membutuhkan juga 5 macam enzim. Maka untuk satu jenis protein itu perlu ada 5 macam gen. Untuk yang selanjutnya itu adalah faktor intrinsik diferensiasi dari proses transkripsi dan translasi. Dalam tingkat transkripsi, diferensiasi terjadi oleh pembedaan pada macam daerah kromatin yang sedang melakukan transkripsi. Ketika dalam interfase, kromatin inti berada dalam 2 fase yaitu heterokromatin dan eukromatin.
Jika dalam fase eupilinan, DNA longgar lepas dan aktif melakukan transkripsi. Menurut pengamatan, hanya sekitar 5% DNA kromatin dalam suatu sel yang eu pada suatu periode pertumbuhan, dan 95%-nya lagi dalam status hetero. Meski semua sel dalam tubuh embrio mengandung bahan genetis dan susunan gen yang sama, tapi dapat terjadi diferensiasi pada daerah kromatin atau DNA mana yang sedang bertranskripsi. Selanjutnya, untuk transkripsi itu perlu kehadiran enzim RNA polimerase, nukleosida, fosfat, ATP, dan beberapa elektrolit seperti Na+, Ca+2, dan Mg+2. Diferensiasi dalam tingkat transkripsi mungkin terjadi karena pembedaan dalam salah satu atau beberapa bahan ini. Kemudian, diferensiasi pun dapat terjadi pada transkripsi karena pembedaan dalam enzim proteinase yang melepaskan protein histon dan non-histon dari belitan DNA. Agar pilihan DNA longgar dan kedua molekul yang sepasang merenggang, perlulah lebih dulu histon dan non-histon yang dililit serta tempatnya membenam terurai. Daerah mana kromatin dan pada kromatin mana yang jadi longgar dapat berdiferensiasi menurut perbedaan pada penguraian histon dan non-histon tadi. Jika berbeda suplai bahan yang masuk inti, terutama enzim-enzim, akan berbeda pula lah daerah kromatin yang jadi eu dan melakukan transkripsi. Jika beda urutan kodogen pada DNA, berbeda pula kodon pada mRNA. Dan pada translasi akan berbeda pula asam amino yang diuntaikan untuk jadi peptida. Beda satu asam amino saja suatu protein itu sudah beda perilaku dan sifatnya. Sebagai contoh dalam sintesa hemoglobin yang mengandung protein globulin, Hb normal dan yang umum pada orang disebut Hba. Ada terjadi variasi dalam Hb itu, dan ada orang yang memiliki HbC, HbS, Hbo, dan sebagainya. Masing-masing Hb hanya memiliki perbedaan satu asam amino dari Hba, berarti hanya berbeda pada satu kodogen pada DNA ATU dalam eukromatin dari ratusan kodogen lain yang melakukan transkripsi pada bagian eukromatin tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, perbedaan pada kodogen ini umumnya terjadi karena mutasi. Mutasi adalah perubahan pada susunan nukleotida DNA, dan ini umumnya terjadi karena gangguan pada suasana lingkungan sel, intra maupun interseluler. Gen dan DNA banyak yang rangkap dalam sel suatu organisme. Artinya ganda dalam komponen nukleotida maupun dalam transkripsi dan translasinya. Jadi, gen A yang akan mensintesa protein A ada banyak dalam suatu inti. Ada bahkan suatu gen yang rangkap ribuan dalam satu inti sel. Ini perlu jika suatu ketika sel harus memproduksi protein sebanyak mungkin dalam tempo yang singkat. Seperti umpamanya sel plasma yang harus menghasilkan antibodi. Antibodi yang dimaksud adalah imunoglobulin. Gen ganda ini pun sebagai tindakan pengamanan. Perlu ditekankan, nah di sini kita perlu perhatikan, jika suatu ketika gen A itu rusak atau bermutasi, dan mutan atau hasil mutasi itu berakibat sangat buruk dan dapat mematikan sel. Jika masih ada cadangan duplikatnya, maka transkripsi akan dapat juga berlangsung normal. Nah, itu jika masih ada cadangan duplikatnya, tapi jika tidak, itu akan berdampak sangat buruk dan dapat mematikan sel. Nah, sampai kini belum diketahui bagaimana pembagian kerja antara gen rangkap, tapi dapat dibayangkan bahwa perubahan dalam komposisi bahan yang masuk inti dapat membuat diferensiasi dalam transkripsi. Mungkin jumlah mRNA dari berbagai gen yang berbeda. Mungkin pula dalam jumlah RNA M dari satu gen. Dalam eksperimen ditemukan bahwa jika sel diberi RNA polimerase
yang diambil dari kromatin sel dewasa atau yang sudah berdiferensiasi, sel itu hanya mampu mensintesa enzim tertentu sesuai dengan macam enzim yang diproduksi oleh sel dari mana enzim itu diambil. Poin selanjutnya adalah transkripsi dapat terjadi dari kerjasama dan interaksi sitoplasma dan inti atau yang dimaksud adalah kromatin. Makin dewasa umur sel, maka makin terspesialisasi bentuk transkripsi untuk sintesa sejenis protein. Tapi sintesa protein kromatin tetap pluripoten. Karena itu, potensi kromatin untuk diferensiasi dipengaruhi oleh umur sitoplasma sel bersangkutan. Jika dilakukan pencangkokan inti blastomer atau inti sel epitel lapisan lendir usus ke opum yang intinya sudah diangkat atau dibunuh dengan sinar ultraviolet, akan tumbuh embrio normal. Itu menunjukkan bahwa kromatin semuanya dapat aktif, berarti dapat dikatakan pluripoten. Tapi jika yang dicangkokkan ke dalam opum ialah inti gastromer atau sel gastrula, terjadi berbagai macam embrio yang abnormal dan tak dapat melanjutkan pertumbuhan atau dapat dikatakan mati. Inti blastomer dapat dimengerti masih pluripoten. Semua DNA belum ada yang ditekan atau dinonaktifkan bertranskripsi. Tapi inti sel epitel usus sebenarnya sudah berdiferensiasi, sudah menjadi unipoten. Jadi di sini rupanya ooplasma yang muda dapat membuat kromatin jadi pluripoten kembali. Jadi mengalami dediferensiasi sehingga transkripsi kembali seperti embrio awal. Poin selanjutnya adalah antara gen pun terjadi interaksi dalam transkripsi suatu jenis protein atau suatu jenis karakter anatomi fisiologi. Memang ada karakter yang ditumbuhkan oleh satu gen, tapi banyak pula karakter yang ditumbuhkan oleh banyak gen yang bekerja sama dan berinteraksi. Tinggi tubuh, warna kulit, atau bulu adalah contoh karakter yang ditumbuhkan oleh banyak gen. Jika salah satu gen tidak bekerja atau bermutasi, maka karakter yang mereka tumbuhkan akan beda dari asal, dan ini menyebabkan diferensiasi. Hetero dan eukromatinnya bahkan bahan genetis dalam sel berdiferensiasi menurut umur embrio. Embrio orang mengandung HbF atau F di sini adalah fetus atau janin dan setelah lahir digantikan oleh Hba. Berarti gen Hb berubah keaktifannya setelah embrio lahir. Masa embrio pun banyak alat tubuh yang beda dengan masa anak dan dewasa. Contohnya ialah seperti katak. Katak waktu berudu bernapas dengan insang, berekor dan tidak berkaki. Ampas metabolisme protein berupa NH4OH dan makan tumbuhan. Sedangkan ketika ia dewasa, ia bernapas dengan paru dan kulit, tak berekor tapi berkaki. Ampas metabolismenya berupa urea dan ia bersifat karnivora. Anatomi tubuhnya pun berarti beda waktu berudu dan dewasa. Itu berarti bahwa gen aktif waktu embrio beda dengan gen aktif waktu dewasa. Jadi, diferensiasi transkripsi terjadi sesuai dengan umur sel. Poin selanjutnya ialah poin 9, yaitu dalam translasi dapat terjadi diferensiasi. Dalam translasi perlu kehadiran berbagai enzim, ATP, asam amino, ribosom, elektrolit, mRNA, dan tRNA yang cukup. Variasi dalam komposisi bahan-bahan itu, terutama pada kadar dan macam asam amino yang hadir dalam sitosol, dapat menimbulkan diferensiasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan bila rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom diskusi Vkelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.